Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Alfarisi dengan NIM 08051282429025. Di sini akan menjelaskan pembahasan materi tentang GPS dan kompas pada praktikum dan mata kuliah survei dan pemetaan. Global Positioning System atau yang lebih dikenal dengan GPS dan kompas merupakan dua instrumen penting dalam navigasi yang digunakan manusia untuk menentukan arah dan lokasi. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Meskipun cara kerja dan teknologi yang digunakan sangat berbeda, GPS merupakan sistem berbasis satelit yang bekerja dengan menerima sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit bumi. Melalui penghitungan posisi satelit dan kecepatan sinyal yang diterima, perangkat GPS dapat menentukan koordinat posisi pengguna secara akurat, baik itu lintang, bujur, maupun ketinggian. Fungsi utama GPS adalah membantu seseorang mengetahui posisi geografisnya secara tepat, menavigasi perjalanan dari satu titik ke titik lain, serta merekam jalur pergerakan yang ditempuh. GPS juga sangat penting dalam berbagai bidang seperti transportasi, militer, penelitian, hingga kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan peta digital pada ponsel pintar. Unsur utama dalam GPS adalah perangkat penerima sinyal, satelit yang mengirimkan informasi, dan sistem kontrol yang mengatur kinerja satelit agar tetap stabil dan terkoordinasi dengan baik. Sementara itu, kompas merupakan alat navigasi tradisional yang bekerja berdasarkan prinsip magnet bumi. Jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara magnetis bumi, sehingga pengguna dapat menentukan arah mata angin dan menggunakan sebagai pedoman dalam perjalanan. Kompas tidak membutuhkan sinyal satelit ataupun sumber daya listrik yang rumit, sehingga dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, termasuk di tempat yang tidak terjangkau teknologi modern. Fungsi utama kompas adalah membantu pengguna menentukan orientasi arah, mengarahkan langkah perjalanan, dan menjadi acuan dasar dalam membaca peta. Unsur yang terdapat dalam kompas adalah jarum magnet yang sensitif terhadap medan magnet bumi, lingkaran skala yang menunjukkan derajat arah, serta penutup pelindung agar jarum tetap stabil saat digunakan. Dalam perkembangannya, kompas juga dibuat dalam berbagai jenis, mulai dari kompas sederhana hingga kompas yang terintegrasi dengan peta digital pada perangkat elektronik. Jika dibandingkan, GPS memiliki keunggulan dalam memberikan informasi posisi yang detail dan akurat hingga hitungan meter, bahkan beberapa sentimeter dengan teknologi tertentu. Namun GPS sangat bergantung pada sinyal satelit, sehingga ketika sinyal terhalang oleh gedung tinggi, perpohonan lebat, atau kondisi cuaca buruk, akurasinya dapat berkurang. Sebaliknya, kompas lebih sederhana tetapi memiliki keunggulan berupa kemandirian, karena tetap bisa digunakan meskipun tanpa sinyal, listrik, atau jaringan komunikasi. Oleh karena itu, dalam dunia navigasi modern, penggunaan GPS dan kompas sering dipadukan agar saling melengkapi. Seorang pendaki gunung misalnya dapat menggunakan GPS untuk mengetahui posisi koordinatnya di peta digital, lalu menggunakan kompas untuk menentukan arah gerak ketika berada di jalur yang tidak jelas atau saat GPS kehilangan sinyal. Kesimpulan pada materi GPS dan kompas adalah dua instrumen navigasi yang sangat penting dan bermanfaat dalam kehidupan manusia. GPS menghadirkan kemudahan dengan teknologi modern yang mampu memberikan informasi lokasi secara cepat dan akurat. Sementara kompas menghadirkan keandalan tradisional yang sederhana, namun tetap relevan hingga saat ini. Unsur-unsur yang membentuk keduanya itu sangat berbeda, tetapi fungsinya sama-sama mengarah pada tujuan utama, yaitu membantu manusia mengetahui arah dan lokasi. Dengan memahami cara kerja serta fungsi GPS dan kompas, seseorang dapat mengoptimalkan keduanya sesuai kebutuhan, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kondisi darurat. Perpaduan keduanya mencerminkan harmonisasi antara teknologi canggih dengan kearifan sederhana. Saran saya untuk para abang dan kakak asisten laboratorium adalah mungkin memperbanyak lagi pertanyaan agar para praktikan yang belum memahami materi
dapat menjawabnya sehingga praktikan dapat memahami tentang materi tersebut. Sekian dari saya, Muhammad Dimas Alfarisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.